Puru Anugrah, teman-teman, gitu ya, sebagai salah satu solusi untuk menyiapkan yang namanya dana warisan atau pensiun, gitu ya. Nah, ini ada keunggulan Puru Anugrah. Ini kita bicara highlight-nya dulu ya, teman-teman ya. Saya bicara highlight-nya dulu. Nanti kita akan bahas lebih detail kenapa 7 poin ini kita sebut sebagai keunggulan dari Puru Anugrah. Jadi ada manfaat dana usia mapan. Nah, tadi sudah disinggung juga tadi ya di chat tadi siapa tadi ya. Ada dana mapan katanya, ya kan? Ya, betul, dana mapan. Jadi dana mapan ini adalah apa namanya ya? Kayak nilai tunai yang kita berikan kepada nasabah, teman-teman. Gitu ya. Tentu nanti kapan, berapa besar, nanti kita bahas lebih detail. Tapi dana mapan ini adalah dana yang kita bayarkan kepada nasabah, proyeksinya hingga sebesar 100% dari kontribusi yang sudah diberikan oleh nasabah. Oke. Kemudian ketika nasabah meninggal dunia, maka kita akan bayarkan 150% dari santunan asuransinya. Ya, ketika dia meninggal di usia produktif. Nanti usia produktif itu kapan aja? Nah, nanti kita juga bahas lebih detail. Tapi santunan asuransi ini bisa kita bayarkan sampai dengan 150%, teman-teman. Bukan hanya 100% aja ya, tapi 150%. Oke. Kemudian bukan hanya 150% aja, tapi bisa sampai 250 bahkan 350% dari santunan asuransinya. Kalau nasabahnya ini meninggal akibat kecelakaan, gitu ya. 350% ini pun kalau dia meninggal akibat kecelakaan di periode musim liburan atau ibadah. Oke. Lalu nasabah juga bisa kita bebaskan dari pembayaran kontribusinya ketika dia terkena atau terdiagnosa penyakit kritis. Gitu. Nah, makanya ini kan lengkap ya, ada dana mapannya, ada meninggal, ada bebas kontribusi penyakit kritis. Maka tadi teman-teman ada yang bilang ini lengkap gitu ya, teman-teman ya. Ya kan semuanya katanya di situ. Ya. Karena memang manfaatnya ini banyak gitu ya. Meninggal akibat kecelakaan, ada dana mapan, ada bebas kontribusi juga, ya. Bahkan nasabah pun bisa bayar lebih hemat di sini. Bayar kontribusinya. Karena ada fasilitasnya hemat kontribusi hingga 50% loh, teman-teman. Ya. Ini nggak main-main ya, hemat kontribusinya 50%. Kemudian karena ini produk syariah, maka bisa dijadikan wakaf. Nah, berapa besarnya nanti kita juga akan. Oke. Nah, jadi seperti tadi ya teman-teman ya, perlu tahu Puru Anugrah ini teman-teman pasarkannya ke siapa. Jadi segmentasinya itu perlu tahu, ya kan. Asuransi jiwa semua orang butuh nggak? Butuh. Maka pertanyaan asuransi jiwa yang seperti apa itu kan beda-beda setiap orang butuhnya, ya kan. Jadi kalau di Puru Anugrah ini teman-teman, ini yang bisa kita tawarkan itu untuk pemegang polisnya 18 tahun juga boleh, tapi kalau dia udah menikah. Kalau belum menikah harus 21 tahun dulu. Maksimal 70 ya. Maksimal 70 tahun. Untuk pesertanya pun maksimal 70 tahun ya. Jadi kalau untuk pesertanya ini 1 tahun juga boleh. Ya. Jadi 1 sampai 70 tahun ulang tahun berikutnya. Jadi usia next birthday. Maksudnya apa? Kalau teman-teman nanti ketemu dengan calon nasabah yang sudah berusia 70 tahun ketika teman-teman temui ya atau jumpai, nah itu udah nggak bisa lagi teman-teman tawarin Puru Anugrah. Kenapa? Karena next birthday-nya kan dia udah 71 ya. Gitu, sementara 70 itu adalah usia next birthday. Jadi yang realnya memang usia 69. Ya, dan dia memang cari produk asuransi jiwa yang syariah dan jangka panjang, bukan yang menengah. Kalau yang menengah dia cari asuransi jiwa syariah yang menengah, teman-teman tawarinnya apa? Ya Puru Cinta dong. Ya kan? Karena ini kan 20 tahun aja, ya. Kemudian untuk persiapan hari tua dan warisan keluarga gitu ya, bukan untuk asuransi penyakit kritis, bukan untuk asuransi kesehatan, dan wajib WNI. Oke? Nah, ini adalah 4 manfaat utama dari Puru Anugrah, teman-teman. Ya. Ini juga kita masih highlight-nya aja, ya, belum detailnya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Jadi di sini, nah ini ada manfaat dana usia mapan, ya kan? Ini kita ambil dari dana nilai tunai. Ya, kita ambil dari dana nilai tunai
kita bayarkan pada saat jatuh tempo pembayaran dana usia mapan. Ketika dana mapan ini kita bayarkan, polisnya tetap aktif ya, tidak berakhir, nggak selesai, beda. Kayak di PCB gitu ya. PCB itu kan kalau teman-teman nasabahnya ambil premi yang sudah dibayarkan, itu kan selesai polisnya ya. Nah, kalau di sini di Pranugrah ini teman-teman nasabahnya ketika terima dana dana mapannya, maka polisnya akan tetap aktif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah manfaat bebas kontribusi. Nah, kalau bebas kontribusi ini tadi, selama periode pembayarannya, ketika nasabah terkena atau terdiagnosa salah satu dari 60 kondisi kritis tahap akhir, maka si nasabah ini nggak perlu lanjutin lagi bayarnya. Gitu. Ya, tapi polisnya tetap aktif. Nah, ini teman-teman lihat ya. Jadi kalau dia udah kena penyakit kritis, polisnya akan tetap aktif, nasabah pun nggak perlu lanjutin bayar. Nah, ya kan, keren kan? Jadi udah kena penyakit kritis, keuangan mungkin juga akan terganggu gitu ya dari segi finansial nasabahnya, keluarganya, polisnya tetap berjalan kok, tenang aja ya. Itu manfaat hidup. Ada manfaat meninggal apa? Santunan meninggal. Ya. Nah, ini santunan meninggal ini teman-teman bisa lihat nih. Bisa dapatkan 150% dari santunannya ketika dia meninggal sebelum menerima dana mapan. Tuh. Kalau dia belum terima dana mapan dan dia meninggal dunia, maka kita bayarkan 150% plus dengan nilai tunai yang terbentuk jika ada. Oke? Tapi kalau dia sudah terima, kalau dia meninggalnya setelah dia menerima dana mapan, maka yang kita berikan adalah 100% dari santunan plus dengan nilai tunai yang terbentuk jika ada. Oke, jadi ya teman-teman ya, konsepnya memang baru nih, tapi simple kok. Ya kan? Di produk kita sebelumnya belum ada yang kayak gini konsepnya, tapi ini simple. Berikutnya adalah santunan meninggal akibat kecelakaan. Nah, ini sama persis seperti manfaat santunan meninggal akibat kecelakaan yang ada di PNG Syariah. Kalau teman-teman udah belajar di PNG Syariah, nah pasti udah ngeh, oh sama ternyata. Jadi kita akan berikan tambahan 100% kalau dia meninggal dunia akibat kecelakaan. Jadi selain 150% atau 100%, kalau dia meninggal akibat kecelakaan ada tambahan 100% nih. Kalau dia meninggal akibat kecelakaan. Tapi kalau dia meninggal akibat kecelakaannya di periode liburan ataupun ibadah, tambahannya menjadi 200%. Gitu. Oke. Jadi kalau dia meninggal akibat kecelakaan di periode musim liburan atau ibadah, tambahannya menjadi 200%. Ya. Oke. Sekarang ini masih highlight teman-teman, ini tenang aja, ini masih highlight. Mungkin ada yang belum begitu jelas gitu ya, dana mapan atau meninggal, tenang aja, kita bahas satu persatu. Ya, mana sih? Bentar. Nah, ini kita bahas dana usia mapan. Ya, jadi dana usia mapan ini kita bayarnya itu ketika nasabah masih hidup dan polisnya masih aktif pada saat jadwal pembayarannya. Ya, pembayaran dana mapan ini. Oke. Yang pertama teman-teman perlu lihat adalah ini, usia. Ya. Jadi usia masuk 1 sampai 55 tahun, kita bayarkan dana mapannya berapa besarnya? Proyeksinya, nih teman-teman lihat ya, proyeksinya hingga 100% dari kontribusi yang sudah dibayarkan oleh nasabah. Ya. Proyeksinya hingga 100% dari kontribusi yang sudah dibayarkan oleh nasabah. Gitu ya. Jadi kalau yang 55 tahun ke bawah, berapa besar dana mapan yang akan diterima? Proyeksinya, perkiraannya hingga 100% dari kontribusi yang sudah dibayarkan oleh nasabah. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah kapan dibayarinnya? Ya kan? Kapan dibayarin? Pada saat nasabahnya berusia 60 tahun atau ulang tahun polis yang ke-25, mana yang paling akhir? Ya. Pada saat nasabah usia 60 tahun atau ulang tahun polis yang ke-25, mana yang paling akhir?
Jelas nggak? Kalau misalnya nasabahnya joinnya usia 20, kapan nasabah akan kita bayarkan dana mapannya, teman-teman? Coba di kolom chat. Kalau misalnya nasabah joinnya usia 20 tahun, kapan dana mapannya akan kita bayarkan? Coba. Kata Pak Dodi, 60, Pak Bu Nenek 45, umur 60, coba. Coba teman-teman hitung aja, kalaupun salah nggak apa-apa kok ya, kalaupun salah nggak akan kita suruh keluar dari Zoom kok, nggak kita taruh waiting room, nggak. Jadi menurut pemahaman teman-teman dulu aja ya, kasar. Kalaupun salah ya nggak apa-apa, namanya kita lagi training ya. Jadi nggak mesti dengan chat, kita foto saja dulu. Oh iya. Ya, teman-teman boleh ini ya, teman-teman ya, open kameranya ya, open cam-nya, kita akan foto dulu. Kita akan dokumentasi dulu teman-teman sebagai bukti kehadiran teman-teman di Zoom ini. Nah, ini yang baru open ini ada Kak Dodi, ada Kak Suma, Kak Lydia, Kak Bisto, Kak Mesa. Nah, teman-teman yang lain kita tunggu ya. Ya, kalian lewati. Oke, nggak ada kameranya, pakai PC ya. Oke, teman-teman yang lain silakan yang bisa open cam. Silahkan open cam, kita akan foto. Kalau mau pakai filter juga nggak apa-apa kok teman-teman, pakai filter ya. Yang alisnya masih miring-miring, mau pakai filter aja nggak apa-apa. Ya, udah ya. Saya capture. Oke, sebentar tahan. Dan selesai. Oke, siap. Berarti ini hanya 6 orang aja ya Pak Wid ya. Hanya 6 orang aja. Dan teman-teman tadi yang sudah izin di kolom chat ya. Oke, sip. Tadi kita lanjut ya. Nah, jadi tadi teman-teman jawabnya ada yang 45, ada yang 45, ada yang 60. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah kalau dia joinnya usia 20, kita bayarkan di usia 60 tahun. Bukan di usia 45, kenapa? Karena ada ini. Nih, lihat yang ini ya. Nah, nih. Mana yang paling akhir gitu. Karena 25 tahun polisnya berarti usia dia adalah 45, berarti kan paling akhir adalah usia 60 kan. Ya udah, berarti kita bayarin di usia 60. Tapi kalau dia joinnya di usia berapa? Misalnya dia joinnya di usia 40 deh. Kalau nasabah joinnya di usia 40, kita bayarkan ketika nasabah usia berapa dana mapannya? Coba. Kalau nasabah joinnya usia 40, kapan dana mapan ini kita bayarkan? Pada saat nasabah usia berapa? 65. 65? Teman-teman yang lain gimana? Kata Kak Dodi 65. Kalau dia joinnya usia 40, kolom komentarnya dinonaktifkan. oh, kolom komentar dinonaktifkan. Oh, sorry. Oke. Nah, 65. Oke, yang lain teman-teman? 65. Nah, yes. Betul sekali 65, berarti teman-teman udah paham ya. Usia 60 tahun atau 25 tahun polis, mana yang paling akhir, berarti konsep udah paham ya. Untuk yang 55 tahun ke bawah, dia terima dana mapannya kapan gitu ya. Nah, itu konsepnya tadi, 60 tahun usia sebenarnya atau ulang tahun polis yang ke-25. Nah, itu yang 1 sampai 55 tahun. Kalau yang 56 sampai 60 itu berapa besarnya? Proyeksinya hingga 80% dari dana mapan, dari kontribusi yang sudah dibayarkan. Kalau yang 61 sampai 70, proyeksinya hingga 20% dari kontribusi yang sudah dibayarkan. Kapan akan kita bayarkan? Pada saat nasabah usia 80 tahun. Jadi kalau yang 56 sampai dengan 70 tahun, itu kita bayarkannya ya di usia 80 tahun, tidak ada pilihan. Oke. Kalau yang 56 sampai dengan 70 tahun, kita bayarkannya di usia 80 tahun, tidak ada pilihan. Gitu ya. Cuman yang membedakan nanti ini 80% dan 20%. Gitu. Ya.
Jadi ini konsepnya nih untuk yang dana usia mapan. Oke. Untuk dana mapan ini nilai kan kita ambil dari nilai tunai teman-teman ya. Ini kalau misalnya nasabah nanti issue-nya ternyata substandard, misalnya ada kena kode rating sehingga dia harus ekstra premi, yang kita hitung nilai tunainya ini adalah nilai tunai dari kontribusi yang standarnya teman-teman ya, bukan yang substandarnya. Oke. Nah, kemudian gini. Ketika polisnya syariah, maka ketika nasabah bayar kontribusi, kan itu langsung kita bagi dalam 3 kantong ya teman-teman ya. Langsung kita alokasikan, kita pisahkan dalam 3 kantong. Ada kantong dana tabaru untuk memberikan manfaat, ada kantong ujroh untuk porsinya upah atau fee ke Prudential, satu lagi kantong nilai tunai. Oke, jadi dari pembayaran kontribusi langsung kita bagi itu dalam 3 kantong. Nah, dana mapan ini kita ambilnya dari kantong nilai tunai teman-teman. Ya, dalam kantong nilai tunai ini kan ada pengelolaannya oleh Prudential. Nah, ketika ada keuntungannya, maka itu yang namanya nisbah. Ya, jadi kita bagi, teman-teman, kita bagi antara nasabah dengan Prudential. Ketika ada keuntungan dalam pengelolaan nilai tunai. Ya, kalau ada keuntungan dalam pengelolaan nilai tunai, itu kita bagi 2 antara nasabah dengan Prudential. Untuk Prudential itu 20% aja. Besarnya lebih besar lagi kepada nasabah itu 80%. Oke, itu dalam pengelolaan dana nilai tunai yang ada di Pruanugrah. Nah, hubungannya apa nih dengan slide ini? Jadi gini, kalau teman-teman tadi lihat kan istilahnya adalah proyeksi ya. Dana mapan ini besarnya adalah proyeksi 100% dari kontribusi yang dibayarkan untuk 55 tahun ke bawah. Oke. Nah, terus kalau ditanya, berarti kalau proyeksi kan itu perkiraan ya, berarti nggak pasti dong, gitu ya. Nah, dalam syariah, teman-teman, dalam pengelolaan investasi di produk keuangan syariah, bukan hanya asuransi loh ya. Pengelolaan investasi dalam produk keuangan syariah itu kita tidak bisa menjamin hasilnya, teman. Ya, tidak bisa menjamin pasti dapat segitu, tidak. Ya, makanya kita gunakan kata proyeksi. Oke? Nah, kalau pertanyaannya emang bisa, berarti bisa dong kalau kayak gitu dapatnya di bawah 100%, nggak nyampe 100%. Kalau tanya bisa, ya bisa-bisa aja. Tapi memang sebenarnya kemungkinan kecil sekali, teman-teman. Kemungkinan kecil sekali untuk kurang dari 100%. Gitu ya. Kalaupun terjadi nilai tunainya atau dana mapannya di bawah proyeksinya, baik itu yang 100, 80, atau 20% tadi, maka Prudential itu nggak akan ambil tuh yang 20% ini nggak ambil nih. Yang 20% nisbah tadi oleh Prudential nggak akan ambil, itu akan digunakan oleh Prudential untuk untuk nambahin agar nilai tunai atau dana mapan yang diterima tuh lebih maksimal, gitu. Ya. Jadi tetap ada upaya oleh Prudential agar dana mapannya itu bisa sesuai dengan kontribusi yang sudah dibayarkan. Jadi akan tetap diusahakan. Gitu teman-teman. Ya. Jadi walaupun kata-kata proyeksi, teman-teman tenang aja. Ya. Pertama, kemungkinan kecil sekali. Kedua, kalaupun itu terjadi, Prudential akan tetap mengupayakan agar dana mapan yang diterima oleh nasabah itu maksimal. Ya. Oke, jadi ini terkait dengan dana mapan, ya. Terkait dengan dana mapan, sebelum kita masuk ke manfaat berikutnya, ada yang ditanyain nggak, teman-teman? Sebelum kita masuk ke dana mapan. Oke. Kalau sudah clear, boleh ketik mapan deh, teman-teman. Ya, kalau dana mapannya sudah clear, boleh ketik mapan. Kalau nanti baru kepikiran pertanyaan setelah slide ini juga nggak apa-apa, tanyain aja. Walaupun slide-nya udah lewat. Oke, sip, kita lanjut dulu ya. Kalau ternyata nanti kepikirannya baru nanti, ya tanyain aja, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke manfaat berikutnya. Jadi manfaat berikutnya adalah manfaat bebas kontribusi. Nah, ya, jadi manfaat bebas kontribusi. Jadi kalau manfaat bebas kontribusi ini, ya tadi,
selama periode pembayaran, nasabah boleh pilih dia mau 5 tahun, 10, atau 15 tahun, teman-teman, bayarnya. Sama seperti produk tradisional rata-rata ya. Boleh 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Selama periode itu, ketika nasabah terkena salah satu dari 60 kondisi kritis tahap akhir, maka nasabah kita bebaskan dari pembayaran sisa kontribusinya, teman-teman. Oke? Jadi, dia udah nggak perlu pusing-pusing lagi, aduh udah kena kondisi kritis, uang udah kepake untuk berobat, ya kan? Mau bayar preminya gimana? Tutup aja deh, enggak, ya kan? Jadi dia nggak perlu tutup polisnya, kenapa? Karena ketika dia sudah terkena 60 kondisi kritis tahap akhir, dia nggak perlu melanjutkan kontribusinya. Jadi kita bebaskan loh ya, bukan kita lanjutin ya teman-teman ya. Jadi cukup berhenti aja bayarnya, produsen nggak ngelanjutin, beda ya. Jadi kita hanya bebaskan nasabah, bukan kita lanjutkan pembayaran. Ya. Oke. Dan ini sifatnya bukan santunan. Ya. Sifatnya bukan santunan. Jadi ketika dia terkena salah satu dan 60 kondisi kritis, jangan sampai nasabah yang ngarep, kok Prudential nggak ada transfer apa-apa ya? Kan saya udah kena kondisi kritis nih. Gitu. Padahal polisnya perlu anugerah. Ya iya. Manfaatnya kalau dia kena kondisi kritis ya dia udah nggak perlu bayar kontribusi lagi. Jadi kita nggak bayar santunan, teman-teman. Gitu ya. Kak, tanya. Oh yes, gimana? Beda dengan yang payer atau waiver itu ya? Betul sekali. Beda dengan, kalau teman-teman yang izin baru mungkin belum ngeh ya. Tapi kita punya manfaat itu, ini memang polis lama ya. Ada payer, ada waiver, parent payer, gitu ya, spouse payer. Kalau manfaat itu kita bayarkan, kalau manfaat itu kita setujui klaimnya, Prudential nerusin tuh pembayaran preminya, ya kan, pembayaran kontribusinya. Tapi kalau yang di sini beda, ya, gitu. Terus jadi tidak dilanjutkan. Maaf, berarti kalau yang sudah terkena kondisi kritis itu dibebaskan, tapi ada dana mapan yang diberikan enggak? Nah, tetap berlaku. Nah, jadi kata Nia, dibebaskan kalau tidak dibayarkan, lalu preminya gimana? Polisnya nggak lapse. Nah, jadi ya udah, nasabah bayar 10 tahun, contohnya. Baru 6 tahun bayar, kena cancer. 4 tahun sisa gimana? Ya udah, nggak usah dibayar, polisnya tetap aktif kok. Jadi ya udah, jatuh temponya nggak maju tuh. Jadi nggak akan kita tagih berikutnya mana kontribusi, enggak. Ya udah, pokoknya ya udah 6 tahun selesai, ya udah. Polisnya akan tetap jalan gitu sampai nanti nasabah entah dia sampai 120 tahun polis selesai atau dia meninggal dunia, tetap keluar nanti santunan. Gitu. Jadi kalau dia udah kena kondisi kritis, mau perbebas kontribusi sudah berlaku, kita nggak akan mintakan polisnya nggak akan lapse. Tetap dapat dana apa? Tetap dapat. Nanti ada beberapa contohnya ya, nanti di situ akan lebih jelas kok. Oke. Sip. Kita lanjut ke ini simple. Ya, jadi 60 kondisi kritis. Tetap ada masa tunggu ya 90 hari ya teman-teman ya. Tetap ada masa tunggu 90 hari untuk manfaat bebas kontribusi. Ya, sama seperti manfaat kondisi kritis di polis lain. Oke, sekarang kita masuk ke santunan meninggal. Nah, ini yang tadi ini konsepnya baru tapi simple banget kok. Ya. Jadi kalau misalnya nasabah yang meninggal sebelum dia menerima dana mapan, maka yang akan kita bayarkan berapa santunannya? 150% santunannya. Plus dengan nilai tunai yang terbentuk jika ada. Gitu ya. Jadi 150% santunan asuransi plus nilai tunai yang terbentuk jika ada. Itu kalau dia tapi kalau udah meninggalnya setelah dia terima dana mapan ya 100%. Simpel ya teman-teman ya. Jadi antara 150% atau 100%. Ya. 150 ini kalau udah meninggalnya sebelum terima dana mapan, kalau sudah terima dana mapan 100%.
Oke. Simple ya. Ini simple. Oke. Kemudian sekarang kita lihat kalau dia meninggalnya akibat kecelakaan, itu gimana tuh? Nah, ini tadi saya bilang, ini sama persis seperti di manfaat akibat kecelakaan, manfaat meninggal akibat kecelakaan di PNJ Syariah. Ya. Kalau yang tadi meninggal karena sakit, gitu ya, bukan karena kecelakaan. Karena kalau meninggal akibat kecelakaan, maka akan ada tambahan, teman-teman. Ya. Jadi, tambahan hingga 200%, maksimal 2 miliar. Nah, oke, jadi kalau dia meninggal akibat kecelakaan, tambahannya adalah 100%, ya. Kalau dia meninggal akibat kecelakaan itu 100%. Tambahannya loh ya teman-teman ya, tambahannya. Kalau dia meninggal akibat kecelakaan di periode musim liburan atau ibadah, tambahannya menjadi 200%. Oke. Pertanyaannya musim liburan atau ibadahnya itu kapan? Kalau musim liburan itu H-7 sampai dengan H+6 dari tanggal 1 Idul Fitri. Ya. H-7 sampai dengan H+6 dari tanggal 1 Idul Fitri, teman-teman. Itu periode musim liburannya. Oke. H-7 sampai dengan H+6 dari tanggal 1 Idul Fitri. Ya. Yang kita ambil di sini hanya periodenya saja, teman-teman. Ya, jadi tenang aja. Kalau non-muslim beli ini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kalau tanggal 1 Idul Fitri, nasabah non-muslim meninggal, dapat nggak 200%-nya? Dapat nggak, teman-teman? Kalau nasabah non-muslim tanggal 1 Idul Fitri meninggal dunia, dapat nggak tambahan 200%-nya? Dapat, betul. Makanya tadi ya, dia nggak ngelihat agamanya apa, enggak. Ya. Jadi jangan khawatir, tetap dapat kalau dia meninggalnya akibat kecelakaan di periode liburan. Cuman, seperti kan, nah ini yang ibadah haji atau umroh. Nah, kalau ibadah haji atau umroh ini memang nasabahnya harus melakukan ibadah haji atau umrohnya, teman-teman. Ya, kalau haji itu periodenya pokoknya selama ibadah haji aja. Ya. Jadi kalau nasabahnya meninggalnya pada saat dia melakukan ibadah haji, ya berarti dapat tambah 200%. Kalau umroh itu dia jangka waktunya dia 2 minggu sejak dia berangkat, tapi tidak termasuk negara tujuan lain. Gitu. Ya. Yang kita masuk dengan tanah suci itu hanya Makkah dan Madinah. Jadi kalau misalnya nasabahnya dari paket travelnya itu dia lanjut ke Turki, lanjut ke Dubai, itu nggak termasuk ya teman-teman ya. Jadi yang kita masuk dengan umroh itu ya pokoknya dia 2 minggu sejak dia berangkat di umroh di tanah suci. Oke. Kalau di periode Natal dapat nggak? Nah, tinggal lihat lagi aja teman-teman periodenya ya. Musim liburan ini bukan berarti liburan tahun baru, liburan anak sekolah, Sabtu Minggu itu masuk juga, enggak. Jadi kita lihat liburan itu kapan. Nah, sudah ditentukan liburan itu kapan, yaitu tadi H-7 sampai dengan H+6 dari tanggal 1 Idul Fitri. Itu yang kita maksud dengan musim liburan. Gitu ya. Jadi tidak termasuk Natal, tidak termasuk Imlek, tidak termasuk liburan anak sekolah, tidak termasuk liburan Sabtu Minggu, itu nggak termasuk. Ya. Jadi kalau nasabah mau naik haji atau umroh harus lapor? Ya enggak. Bukan berarti nasabah kalau mau umroh, setiap mau umroh, setiap mau haji itu harus lapor, enggak. Kan nggak tahu ya apakah ada kecelakaan atau meninggal pada saat dia umroh atau haji, kan enggak. Yang pasti misalnya ketika nasabah lakukan ibadah haji atau pada saat dia umroh, dia meninggal, dia kecelakaan atau meninggal di sana, ya pada saat itu kan baru tinggal dilaporkan kronologisnya, paspornya segala macam, disampaikan bahwa memang dia meninggal pada saat umroh nih atau pada saat haji gitu. Jadi nggak mesti setiap ininya dia harus dilaporkan. Nah ini ya Kak Hana ya, kalau ibadah haji kapan periodenya? Selama perjalanan ibadah haji dari keberangkatan ke tanah suci hingga pulang ke tanah air. Jadi
bukan hanya pada saat dia melakukan ibadah haji di Makkah Madinah saja gitu ya, dari keberangkatan. Ya. Gitu. Oke. Ini tadi ya teman-teman ya, untuk maksimal dia tetap ada 2 miliar. Oke, per satu peserta. Kemudian juga tetap ada yang namanya toleransi 90 hari. Toleransi 90 hari sejak kecelakaan. Kan bisa jadi orang kecelakaan nggak langsung meninggal, ya kan? Bisa saja dia koma atau harus dirawat terlebih dahulu, ya. Kemudian dia meninggalnya beberapa hari kemudian, seminggu atau sebulan kemudian dia baru meninggal. Nah itu juga tetap bisa kita anggap dia meninggal akibat kecelakaan. Selama memang ada hasil-hasil pemeriksaan yang mendukung ya, bahwa memang dia meninggal secara langsung akibat kecelakaan tadi, gitu. Karena jeda waktu kan, bisa jadi dia meninggal akibat lain dong, ya kan? Maka harus ada hasil pemeriksaan yang mendukung bahwa memang dia meninggalnya akibat kecelakaan. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini juga berlaku konsep lien ya. Nah ini teman-teman yang agent baru mungkin baru dengar nih konsep lien. Jadi konsep lien ini adalah pembatasan atau gini ya. Kita bayarkan manfaat santunan meninggalnya itu berdasarkan persentase untuk tertanggung yang di bawah 5 tahun. Jadi kalau dia usia 1 tahun, ini kan kita itu adalah uang tahun berikutnya ya. Jadi kalau dia 1 tahun dia 20%, kalau 2 tahun 40, 3 tahun 60, 4 tahun 80, 5 tahun ke atas baru 100% kita bayarin dari santunan. Ya, jadi kita itu adalah next birthday-nya. Kalau dia 1 tahun sekian bulan, nah itu kita hitungnya 2 tahun teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang usia balita, dia meninggal dunia nggak dapat 100%. Ya. Nggak semua produk berlaku lien, Kak Irawan. Dan ini juga sudah berlaku umum ya di asuransi ya. Jadi bukan hanya Pro Anugrah saja, tapi di beberapa produk lainnya ada konsep lien juga. Tapi nggak semua produk ada konsep lien. Konsep lien itu tadi kan yang baru kita jelasin. Baru aja kita jelasin. Jadi konsep lien itu persentase santunan meninggal yang kita bayarkan untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Gitu ya. Jadi anak-anak 5 tahun kalau dia meninggal dunia nggak bisa dapat 100% dari santunannya. Kita bayarkan berdasarkan usia. Ya. Oke, kemudian hemat kontribusi. Nah, ini yang luar biasa, teman-teman. Hemat kontribusi ini fitur yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa sampai 50% loh hemat kontribusinya. Jadi ini yang bisa dapat hemat kontribusi ini kalau santunannya minimal 500 juta. Ya. Kalau yang 500 juta sampai dengan 850 itu 5%. Kalau yang 850 sampai dengan 1,7 miliar 30%, 1,7 sampai dengan di bawah 5 miliar 40%. Nah, yang 5 miliar ke atas itu 50% loh teman-teman. Ya. Nggak usah deh mikirin yang 5 miliar ke atas deh, yang 500 sampai dengan 1 miliar dulu aja deh teman-teman. Ya. Kalau misalnya nasabah Katania, saya santunannya 800 juta aja deh, gitu katanya, ya kan. Nah, kalau 800 juta, dia hemat kontribusinya hanya 5%. Gitu, teman-teman. Mungkin Katania atau teman-teman kalau ada di kondisi yang sama ya, bisa tawarkan, Pak, Bu, kita coba buat ilustrasi 1 miliar ya. Nah, saya yakin kontribusinya nggak jauh berbeda. Ya, kenapa? Karena kalau dia 1 miliar, kan berarti dia dapat hemat kontribusi 30%. Ya kan? Gitu. Jadi bisa jadi kontribusi yang dia bayarkan untuk santunan 800 juta dengan kontribusi yang dia bayarkan ketika dapat santunan 1 miliar bisa jadi nggak jauh berbeda gitu. Karena yang 1 miliar dapat hemat kontribusi 30%, teman-teman. Ini kan jauh loh. 5% dengan 30% kan jauh ya. Gitu. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa dapetin santunan yang lebih besar. Gitu ya. Jadi untuk jual santunan yang lebih tinggi, teman-teman bisa lebih mudah dengan fitur hemat kontribusi ini. Ya. Jadi jumlah kontribusi yang ada di ilustrasi itu memang sudah angka yang
termasuk hemat kontribusi ini ya. Jadi nggak perlu kita hitung-hitung lagi jadi hemat berapa, enggak. Ya. Oke, nah ini adalah ilustrasinya lah ya kira-kira ya teman-teman ya, manfaatnya seperti apa. Kalau misalnya nasabahnya itu usia 35 tahun, kemudian santunannya 1 miliar, bayarnya 15 tahun, setahunnya dia bayarnya 19,5 juta. Oke, kalau usia 35 tahun nanti kita bayar di usia berapa? Dana mapan, coba. Kalau dana mapan, kalau usia masuknya 35 tahun, berarti dana mapannya dibayar di usia berapa? Teman-teman. Kalau usia masuknya 35, berarti dana mapan kita bayar di usia berapa? Coba. Ada yang bilang 60, ada yang bilang 65. Coba. Kalau 35, oke. Kan tadi ya antara usia 60 atau 25 tahun polisnya kan? Kalau 25 tahun polis dari usia 35, ya 60 ya teman-teman ya. Jadi kalau usia 35 ya 60. Betul kan Neneng, teman-temannya Kak Hana, Kak Kusuma, Kak Erik. Betul di usia 60 tahun. Ya. Jadi nanti dia akan terima dana mapan di usia 60 tahun besarnya 293 juta. Nah, ada yang tahu nggak 293 juta itu dari mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kan di sini tadi 1 miliar, ini 15 tahun, ini 19,5 juta. Tiba-tiba dia dapat dana mapan nih 293 juta. Ya, tiba-tiba dia dapat dana mapan 293 juta. Ada yang tahu nggak 293 juta dapatnya dari mana? Coba. Kontribusi aja ya, kayaknya bukan kontribusi premi. Kontribusi oke. Yang lainnya 15 kali 19,5 gitu ya. Yes, betul sekali. Karena dia usia masuknya di usia 35 tahun, ya betul Kak Leli, sama dengan Kak Neneng. Total premi tahunan yang dibayar selama 15 tahun, betul, lebih lengkap. Ya, karena dia usia masuknya 35 tahun, sehingga proyeksi dana mapannya berapa? Ya sejumlah kontribusi yang sudah dibayarkan. Ya kan? Betul kata Nia, total kontribusi. Jadi, selama 15 tahun, per tahunnya kan dia bayar 19,5 juta, jadi selama 15 tahun dia bayar totalnya adalah 293 juta ini, betul. Sehingga proyeksi dana mapan nanti di usia 60 adalah 293 juta. Oke. Kemudian mengenai manfaat bebas kontribusi. Nah, karena dia bayar selama 15 tahun berarti terakhir bayar nanti di usia 50 tahun. Tapi kalau di tengah-tengah jalan dia kena kondisi kritis, ya udah sisanya dia nggak perlu bayar lagi. Oke, dan ini sekali lagi bukan santunan. Ya. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya nasabah kena kondisi kritis di usia 51 tahun misalnya teman-teman. Dia udah selesai bayar 50 tahun, di usia 51 tahun nasabah kena cancer dan dia masih hidup. Dan dia klaim penyakit kritis ke Prudential untuk puranugrahnya. Nah, jadi berapa yang akan kita bayarkan teman-teman? Atau manfaat apa yang akan kita bayarkan ke nasabah ini? Coba. Kata Kak Leli tidak ada, katanya tidak ada, Kak Irawan juga sama yakin. Yakin nih nggak ada. Coba teman-teman yang lain. Kalau nasabah kena cancer di usia 51 tahun di contoh ini, dan dia masih hidup, dan dia klaim ke Prudential untuk melakukan penyakit kritis, manfaat apa yang akan kita bayarkan ke nasabah ini? Kata Kak Kusuma, premi tetap aktif, tidak perlu bayar. Premi tetap, polis tetap aktif mungkin maksudnya ya. Tidak perlu bayar premi. Karena manfaat pembebasan preminya sudah lewat, kata Kak Leli. Oke, jadi nggak ada, tadi masih menjelaskan ya. Premi sudah lunas bebas kontribusi. Oke. Ya, betul sekali teman-teman, tidak ada yang kita bayarin. Betul sekali. Ya, Kak Hana bukan bebas kontribusi. Ya, jadi ketika kalau kondisi kayak tadi ya, nasabah klaim yang nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang kita bayarin apa-apa, bebas kontribusi juga enggak. Ya, karena sekali lagi seperti yang teman-teman sampaikan tadi,
bayarnya juga udah selesai, ya nggak ngaruh apa-apa gitu terhadap polisnya. Gitu. Tidak ada yang kita setujui bebas kontribusi, ya nggak juga. Gitu ya. Betul sekali, thank you teman-teman. Berarti ini sudah paham ya kan konsep bebas kontribusi, ya kan? Seperti apa. Oke. Kemudian, thank you untuk yang teman-teman sudah respon. Kemudian, santunan meninggal. Nah, karena dia terima dana mapannya di usia 60, jadi kalau dia meninggal di periode sebelum itu ya, dari usia 35 sampai dengan usia 60, maka dia akan menerima 150, bukan dia ya, penerima manfaatnya dong. Nasabah udah meninggal, ngapain terima uang juga ya, nggak ngaruh juga, nggak ngefek sama nasabah. Jadi penerima manfaatnya akan menerima 150% dari santunannya. Karena tadi contohnya 1 miliar, ya berarti 1,5 miliar plus dengan nilai tunai jika ada. Oke. Kalau ternyata masih hidup, usia 60. Nah, baru meninggalnya di periode ini, 60 tahun sampai dengan usia 120 tahun. Maka baru kita bayarkan 100% dari santunannya. Jadi kontrak polis ini sampai dengan 120 tahun ya teman-teman ya. Bukan 99 tahun, tapi 120 tahun. Ya. Kalau ternyata nasabah pun masih hidup sampai dengan 120 tahun, yang kita bayarkan adalah nilai tunainya teman-teman, bukan santunannya. Ya. Santunan kan dia di sini 1 miliar ya. Jadi kalau dia masih hidup sampai dengan 120 tahun, bukan 1 miliar yang kita bayarkan, tapi nilai tunainya. Ingat ya teman-teman ya. Jadi memang besar kemungkinan ya, udah terima manfaat meninggal duluan lah ya teman-teman. Ya, karena 120 tahun itu lama ya. Jarang ada yang itu 120. Gitu, jadi kalau dia meninggal akibat kecelakaan, itu dapat tambahan 1 miliar. Ya, kalau yang dapat dia meninggal akibat kecelakaan di musim liburan atau ibadah dapatnya 2 miliar tambahannya ya, sampai dengan usia 70 tahun. Kalau kecelakaan itu sampai dengan usia 70. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali teman-teman. Kan nilai tunainya udah diambil, gimana caranya ini tetap ada lagi gitu ya kan Neneng ya. Nilai tunai itu kita bayarkan, sebelum saya jawab ya, nilai tunai itu kita bayarkan pada saat nasabah surrender, pada saat nilai dana mapan, pada saat dia meninggal dunia, pada saat dia jatuh tempo 120 tahun. Oke, nilai tunainya kan udah diambil gitu ya. Bentar ya, ini saya stop share dulu, saya masuk ke bentar ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Neneng, ini saya harus masuk ke, saya maju dulu nih ya ke, nah di sini ya. Jadi sebenarnya di ilustrasi itu udah ada teman-teman. Di ilustrasi itu sudah ada dana mapan itu usia berapa, dibayarinnya besarnya berapa, kapan kita bayar itu udah ada sebenarnya ya di ilustrasinya. Oke. Nah ini teman-teman lihat, kalau di ilustrasi itu kita ada karena dia estimasi ya, jadi ada proyeksinya yang sedang, rendah, kebalik ya, rendah, sedang, dan tinggi, gitu ya. Jadi setiap tahunnya ada proyeksi nilai tunai si nasabah ini setiap tahunnya, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah sedang. Nah, ini kan sedang nih, gitu ya. Ada 324 juta itu di usia nasabah yang 59 tahun. Berarti kan ketika dia usia 60 tahun kan berarti ada sisanya tuh, kita ambil 293 juta kalau contoh yang tadi, teman-teman ingat ya. Total 100% kan 293 juta. Nah, kalau yang terjadi seperti ini kan berarti masih ada sisanya nih. Nah, sisanya itu adalah nilai tunai yang kita kembangkan lagi. Nanti pada saat nasabah jatuh tempo, atau dia meninggal dunia, atau ketika dia surrender. Jadi masih ada sisa nilai tunainya. Kalau ternyata yang terjadi adalah yang rendah, nah berarti udah habis tuh semuanya kita keluarkan nilai tunainya, betul. Kalau yang terjadi berarti udah habis. Kalau dia surrender, dia meninggal, atau dia jatuh tempo, berarti udah nggak dapat lagi nilai tunainya. Maka itu tadi nilai tunai itu dia jika ada. Oke. Nah, ini teman-teman lihat. Kalau ternyata yang terjadi adalah yang rendah, nah berarti udah habis. Kalau dia surrender, dia meninggal, atau dia jatuh tempo, berarti udah nggak dapat lagi nilai tunainya. Maka itu tadi nilai tunai itu dia jika ada.
Kita Kak Neneng ya teman-teman ya, untuk menjelaskan nilai tunai tadi. Betul sekali, logikanya kan udah diambil, gimana ceritanya masih ada. Nah ini dia menjelaskan ini. Betul, nilai tunai nilai tunai itu jika ada, makanya tadi dana mapan pun kita teman-teman tidak bisa memastikan 100%. Pasti gitu nggak bisa. Gitu ya. Oke. Kembali ke slide yang bentar ya. Kembali ke slide yang tadi ya. Bentar ya. Nah, sampai di sini teman-teman untuk yang slide ini, ya sampai yang slide ini teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Aman, kata Kak Irawan. Oke, sip. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti gantian saya yang tanya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti gantian saya yang tanya. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau, ini contoh case-nya ya. Kalau misalnya nasabahnya ini 40 tahun, bayaran 18 juta per tahun selama 10 tahun, santunannya 400 juta, dan contohnya aja nih ya, contohnya aja ketika dia meninggal ada nilai tunai 10 juta. Oke, kalau misalnya si nasabah ini meninggal sebelum dia menerima dana mapan, berapa yang akan kita bayarin teman-teman? Coba hitung. Coba hitung, nanti jawab di kolom chat. Kalau santunannya 400 juta, ada nilai tunai yang terbentuk pada saat meninggal 10 juta, ketika dia meninggal, berapa yang akan kita bayarkan? Ketika dia meninggalnya itu sebelum menerima dana mapan. Oke, katanya 410, Kaleli 600 juta plus nilai tunai lengkap. Saya 400, Kak Stefi 410, Kak Lithium 610. Oke, coba teman-teman. Kalau ada yang mau revisi boleh kok teman-teman. Ya, kalau ada yang mau revisi boleh. Tapi jawaban yang saya ambil tetap jawaban yang pertama ya. Percuma dong revisi ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau revisi nggak apa-apa. Ya. Oke, sekali lagi teman-teman santai aja. Kalau ada yang masih bingung atau nggak tahu, ketik aja nggak tahu atau bingung, nggak apa-apa. Atau takut salah, ketik aja teman-teman. Kita nggak cari yang benar, yang salah, yang pinter siapa, nggak kok di sini, nggak main gitu kita. Ya, yang penting teman-teman respon dulu aja. Oke, ada yang jawab 410, ada yang 610. Oke, yang jawab 610, yes, betul sekali, 610 juta. Ya. Kali lewatnya juga betul, 600 juta plus nilai tunai. Ya, kenapa? Karena dia meninggalnya sebelum dia menerima dana mapan. Kalau dia usia 40, kan berarti dana mapan kita bayarkan di usia 65. Tapi ternyata nasabah usia 55 udah meninggal. Ya udah, berarti kita bayarinnya berapa? 150% dari santunan.